Perkenalkan, nama saya Bayu Purnomo Aji, mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, jurusan Teknik Mesin, program studi D3 Teknik Konversi Energi. Lalu saya Muhammad Iqbal Azizi. Saya Widiantara Suara Dimarjati. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan analisis variasi material terhadap laju perpindahan panas menggunakan ANSYS Steady State Thermal. Oke, di sini saya akan membahas tentang latar belakang, masalah, dan fokus studi. Sini latar belakang, seperti yang kita tahu, blok mesin adalah komponen yang menerima beban termal atau temperatur yang sangat tinggi dari hasil proses pembakaran dalam ruang bakar ya. Nah, masalahnya itu jika material yang kita gunakan memiliki konduktivitas termal yang rendah, panas akan menumpuk di satu titik atau kita sebut dengan hot spot. Dampak terburuknya, komponen mesin bisa mengalami deformasi atau perubahan bentuk yang merusak performa mesin itu sendiri. Tidak ada fokus studi. Nah, oleh karena itu, studi kami berfokus untuk membandingkan performa termal dari 3 material industri populer, yaitu cast iron, aluminium alloy 6061, dan magnesium alloy AZ31. Analisis ini kami simulasikan menggunakan software ANSYS untuk melihat material mana yang paling optimal dalam memindahkan panas. Disebutkannya material yang digunakan itu ada 3, cast iron atau besi cor, dimana material konvensional yang terkenal sangat kokoh namun memiliki bobot yang sangat relatif berat. Yang kedua ada magnesium alloy AZ31, paduan magnesium yang menawarkan bobot yang sangat ringan namun tetap memiliki kekuatan struktural. Yang ketiga ada aluminium alloy 6061, material yang sangat populer di dunia otomotif karena keseimbangan antara kekuatan bobot dan ketahanan korosinya. Alasan kami menguji ketiga material ini adalah karena ketiganya mewakili spektrum karakteristik yang berbeda dari dalam industri manufaktur mesin. Untuk menganalisis performa ketiga material tersebut, kami menggunakan beberapa landasan teori utama. Yang pertama, untuk perpindahan panas dalam dinding blok padat, kami menerapkan hukum Fourier konduksi. Kedua, untuk pelepasan panas dari permukaan luar blok mesin ke udara lingkungan, kami menggunakan hukum pendinginan Newton konveksi. Dalam permodelannya, aliran panas ini kami analikan seperti sirkuit listrik melalui jaringan hambatan thermal seri, di mana hambatan totalnya adalah penjumlahan dari hambatan konduksi dan hambatan konveksi. Lalu ada sini jaringan hambatan thermal dan inilah estimasi. Dalam perhitungan ini, kami menetapkan parameter geometri blok mesin dengan diameter dalam 70 mm, ketebalan dinding 8 mm, dan panjang blok 120 mm. Berdasarkan dimensi ini, kami mendapatkan luas permukaan dalam silinder sebesar 0,026 meter persegi dan total panas masuk atau Q yang harus dibuang adalah sebesar 211,12 watt. Pada cast iron dengan konduktivitas thermal 55 watt per meter Kelvin didapat temperatur permukaan dalam sebesar 109,45 derajat Celcius. Untuk aluminium alloy, karena memiliki konduktivitas jauh lebih tinggi, yaitu 167 watt per meter Kelvin, temperatur dalamnya lebih rendah, yaitu 108,75 derajat Celcius. Sedangkan magnesium alloy berada di tengah-tengah dengan suhu dinding dalam 108,77 derajat Celcius. Di sini saya akan menjelaskan mengenai temperatur, total head flux, directional head flux pada material. Pada simulasi aluminium alloy ini, kita dapat melihat profil thermal yang sangat efisien. Temperatur, distribusi suhu merata dengan baik di seluruh komponen, menunjukkan konduktivitas thermal materialnya tinggi sehingga panas tidak terperangkap di satu titik. Yang kedua adalah total head flux pada aluminium alloy. Angka total head flux yang terdeteksi menunjukkan laju perlepasan energi yang cepat dan stabil dari sumber panas. Directional head flux pada aluminium alloy.
vektor aliran panas terlihat sangat jelas bergerak menjauhi area hotspot menuju sirip pendingin yang membuktikan kemampuan aluminium dalam membuang panas secara optimal. Cast iron atau besi cor. Kita mengamati performa cast iron yang menunjukkan perilaku berbeda secara signifikan. Temperatur pada cast iron atau besi cor. Kita bisa melihat gradien suhu yang lebih tajam atau terkonsentrasi di area sumber panas. Hal ini terjadi karena besi cor memiliki konduktivitas termal yang lebih rendah dibandingkan logam lainnya. Kemudian total heat flux pada besi cor. Nilai total heat flux pada besi cor cenderung lebih rendah, yang berarti panas tidak berpindah secepat material sebelumnya, sehingga bagian inti cenderung lebih lama menahan panas. Directional heat flux pada besi cor. Melalui visualisasi arah aliran panas, terlihat bahwa material ini membutuhkan waktu lebih untuk mendisipasikan energi panas tersebut. Karakteristik ini menunjukkan bahwa besi cor lebih tepat digunakan pada aplikasi yang mengutamakan ketahanan terhadap suhu tinggi, bukan kecepatan pelepasan panas. Untuk magnesium alloy, hasil simulasinya menunjukkan karakteristik yang unik dalam menyeimbangkan berat dan performa termal. Temperatur pada magnesium alloy. Terjadi distribusi suhu yang cukup luas, meskipun sedikit lebih lambat dibanding aluminium dalam merambatkan panas, suhu maksimum masih berada dalam batas yang aman. Kemudian total heat flux pada magnesium alloy. Data total heat flux menunjukkan intensitas aliran panas yang konsisten, menandakan bahwa material ini mampu mengelola beban termal dengan efektif. Kemudian directional heat flux pada magnesium alloy. Jika diperhatikan, pada analisis direksional, panas mengalir dengan arah yang teratur dari pusat ke pinggiran, memberikan gambaran bahwa material ini sangat andal untuk desain komponen yang membutuhkan efisiensi termal namun tetap ringan. Perbandingan setiap material. Aluminium alloy dikenal memiliki konduktivitas termal yang sangat baik. Dalam simulasi, Anda akan melihat distribusi suhu yang lebih merata dan heat flux yang lebih tinggi karena kemampuannya dalam memindahkan panas dengan cepat. Magnesium alloy memiliki bobot yang lebih ringan, namun konduktivitas termalnya umumnya sedikit di bawah aluminium. Anda mungkin akan melihat konsentrasi panas yang sedikit lebih tinggi di titik sumber dibandingkan aluminium karena laju pembuangan panas yang sedikit lebih lambat. Cast iron atau besi cor memiliki konduktivitas termal yang lebih rendah dibandingkan kedua logam di atas. Dalam simulasi, Anda akan melihat gradien suhu yang lebih tajam dan panas yang cenderung terkumpul di area sumber karena material ini lebih lambat dan merambatkan panas ke seluruh bagian komponen. Dapat kita lihat dari grafik konduktivitas termal yang menunjukkan bahwa aluminium alloy merupakan material yang paling efektif untuk pelepasan panas, sehingga sangat cocok digunakan pada blok mesin yang membutuhkan sistem pendinginan yang baik. Sebaliknya, cast iron atau besi cor cenderung menahan panas lebih lama karena kemampuan penghantaran panasnya lebih rendah. Hasil grafik yang menunjukkan tentang penurunan temperatur dinding, bahwa cast iron memiliki penurunan temperatur terbesar. Hal ini terjadi karena hambatan konduksinya lebih tinggi akibat konduktivitas termalnya yang rendah. Dengan kata lain, sebagian besar energi panas tertahan di dalam material, sehingga terjadi selisih temperatur yang besar antara sisi dalam dan sisi luar bagian dinding silinder. Sebaliknya, aluminium alloy memiliki penurunan temperatur yang paling kecil. Hal ini menunjukkan panas yang dapat mengalir dengan lebih mudah melalui material, sehingga perbedaan temperatur antara sisi dalam dan luar menjadi lebih. Lalu, dari kedua grafik tersebut menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik antara konduktivitas termal dan penurunan temperatur dinding. Semakin tinggi konduktivitas termal, maka semakin kecil nilai delta T konduksinya. Semakin rendah konduktivitas termal, maka semakin besar nilai delta T konduksi. Fenomena ini sesuai dengan hukum Fourier, di mana laju perpindahan panas melalui suatu material dipengaruhi oleh konduktivitas termalnya. Material dengan konduktivitas tinggi memiliki hambatan konduksi yang lebih kecil sehingga panas dapat berpindah dengan lebih efisien. Dari data tersebut, ada beberapa poin analisis yang penting. Yang pertama, aluminium adalah yang terbaik dalam meratakan suhu karena hambatan konduksinya paling kecil. Yang kedua, temuan menariknya adalah bahwa hambatan konveksi luar jauh lebih besar dibanding hambatan konduksi material.
Ini berarti bottleneck atau penghambat utama panas bukan pada jenis logam, melainkan pada seberapa efektif udara luar mendinginkan mesin. Implikasinya, desain sirip pendingin atau penambahan kipas jauh lebih efektif daripada sekedar mengganti material blok mesin. Bagi kesimpulan, aluminium alloy adalah pilihan terbaik untuk efisiensi thermal dan stabilitas kerja mesin. Magnesium alloy sangat baik untuk aplikasi yang mengejar bobot ringan. Cast iron tetap relevan jika prioritas utama adalah kekuatan mekanis dan ketahanan aus yang ekstrim.